kalau misalnya kemarin tuh ada yang kena limit ya share screen-nya ya. Iya betul Pak. Kemarin ya ada yang kena limit ya. Kalau misalnya sekarang dialihin ke Zoom mau nggak teman-teman? Takutnya ada yang kena limit juga nih. Atau mau di Discord aja kita coba dulu aja. Nanti kalau misalnya ada yang kena limit, nanti coba kita eh, alihkan aja ke Zoom gitu ya. Jadi nah, coba di sini coba saya share screen dulu ya buat yang sekarang. Nanti bilang ya kalau misalnya nanti ada yang kena limit share screen-nya nanti berkabar aja. Nanti biar kita pindah ke Zoom aja, jadi nggak pakai Discord. Oke, sudah terlihat teman-teman ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, jadi ini adalah pertemuan kedua dari kelanjutan dari pertemuan pertama yang kita bahas kemarin ya, yaitu tentang lebih ke pengenalan diri sama tentang overview project ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertemuan kedua ini kita akan ngapain nantinya? Nah, jadi pertemuan kedua ini sebenarnya masih belum ngoding ya teman-teman. Jadi kita bakal prepare dulu apa aja sih nanti yang bakal kita siapkan buat project. Nah, karena kan kebetulan eh, peserta bootcamp kali ini kan bukan cuma dari IT aja ya, ada yang dari non IT kayak kemarin tuh ada penyiar radio dan informasi ya, terus ada yang lain juga. Nah, jadi biar teman-teman semuanya tahu, biar teman-teman semuanya juga ikut dari awal gitu ya. Jadi kita mending bareng-bareng aja gitu, meskipun mungkin teman-teman dari IT yang lain udah pada tahu gitu ya, tapi ya kita bareng-bareng aja gitu biar kita nanti sama-sama sampai selesai ya teman-teman ya. Nah, jadi buat pertemuan yang kemarin, kalau misalnya teman-teman yang kemarin tuh ada yang kena limit gitu ya, share screen-nya. Nah, kurang lebih sih untuk overview project kita nanti ke depannya yang bakal kita pelajarin bareng-bareng itu adalah kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bikin web Netflix. Nah, web Netflix ini tuh nantinya kita akan bikin natif ya teman-teman. Dari awal kita akan pakai HTML, CSS, JavaScript ya. Jadi kita nggak akan pakai yang namanya Bootstrap, Tailwind, atau library-library lain ya teman-teman. Jadi kita cukup pakai HTML, CSS, JavaScript ya buat bikin website Netflix ini. Dan nanti si website Netflix ini itu kita akan bikin juga versi smartphone dan versi mobilenya. Nanti kita pakai media query. Jadi nanti si website ini juga tampilnya nggak akan bagus doang di laptop gitu ya. Nanti kita bikin bagus juga dia tuh di tablet sama di HP ya teman-teman. Nah nanti setelah dari sini, setelah kita misalnya udah selesai nih bikin front end-nya nih, ini UI UX-nya nanti kita bikin front end-nya misalnya udah jadi. Nah nanti kita akan ke API ya teman-teman ya. API itu apa? Ini singkat aja ya teman-teman. Jadi API itu semacam application programming interface. Jadi itu dia ibaratnya ini tuh data eksternal ya teman-teman, database eksternal. Jadi kita bisa ngegunain database orang lain di aplikasi kita ya teman-teman. Jadi daripada kita misalnya bikin database sendiri, kita misalnya bikin nih database kita sendiri pakai PHP MyAdmin gitu ya. Daripada itu ngabisin waktu, kita mending pakai API aja. Jadi kita API itu punyanya orang lain, data-data orang lain ini bakal kita gunain di website kita. Contohnya seperti apa nih API ini penggunaannya? Nah, nanti penggunaan API ini bakal kita implementasikan di pembuatan card ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada card nih. Nah, nanti card ini kita tuh akan pakai API ya teman-teman. Jadi kita nggak usah nyiapin gambar, kita nggak usah nyiapin data. Jadi kita cukup pakai yang pakai API ini. Nah, nanti kita pakai API ini buat ke si card-nya. Nah, setelah dari API itu kemana? Karena tadi kita udah, misalnya kita udah desain nih semuanya. Nah, setelah kita desain semuanya, kita bakal bikin API. Nah, setelah bikin API, kita akan coba juga ya teman-teman untuk bikin database.
Jadi kita akan bikin database lokal di komputer masing-masing, nanti biar kita tuh tahu gitu. Jadi pembuatan website itu kan nggak cuman desain doang ya teman-teman. Kan website itu ada front end, back end. Nah, dari kedua buah itu, kalau misalnya disatuin itu jadi full stack ya teman-teman. Jadi itu tuh ibarat udah satu paket. Jadi udah lengkap lah gitu antara front end, back end-nya. Nah, nanti kita akan pakai ini juga database lokal ya teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita tuh sebenarnya udah bikin satu website utuh ya teman-teman. Benar-benar dari awal kita pakai front end-nya juga, back end-nya juga, API-nya juga, database-nya juga. Jadi kurang lebih ya teman-teman yang saya tahu gitu kalau misalnya nanti teman-teman misalnya udah kerja, udah apa, ini tuh empat empat hal ini tuh udah paling umum ya teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman ditanya sama atasan, coba dong bikin API gitu. Kita udah tahu caranya bikin API. Terus coba dong bikin database, kita udah tahu caranya bikin database. Jadi untuk satu project simple ini ya teman, satu project ini kita tuh udah tahu semua gitu flow-nya bakal ngapain aja kalau dalam pembuatan website itu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu ada sekitar 4 step ya teman-teman yang bakal kita implementasikan di bootcamp ini. Jadi yang pertama itu tentang front end, terus kita bikin responsive di tablet dan smartphone. Yang kedua itu ada API, yang ketiga itu ada API, dan yang keempat itu yang terakhir ada database ya teman-teman. Nah, nanti ini adalah slow project yang bakal kita finishing di bootcamp kali ini ya teman-teman. Nah, untuk pertemuan sekarang kita tuh akan setup ya teman-teman. Jadi kita akan setup aplikasi apa aja yang bakal kita install, apa aja yang harus kita siapin buat kita mulai ya teman-teman. Nah, jadi biar nggak kemalaman juga, kita langsung mulai aja ya. Nah, kemarin kan saya udah sempat share ya teman-teman. Jadi ada Google Drive yang teman-teman tuh harus download. Nah, jadi kurang lebih itu ada ini aplikasi-aplikasi ini dari 1 sampai 5 nih yang teman-teman harus install. Ini tuh buat amunisi ya, buat teman-teman buat amunisi kita nanti buat bikin project nanti. Nah, saya harap sih semuanya udah pada download ya minimal karena kita di sini akan install bareng-bareng nanti aplikasi-aplikasi ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ini ada yang belum tahu ini filenya di mana, ini saya share di kolom chat. Nanti biar teman-teman bisa ikut bareng-bareng ya teman-teman. Saya share di chat. Nah, itu ada di chat ya teman-teman. Itu link Google Drive-nya. Nanti teman bisa bingung. Jadi nanti kita bakal nginstal bareng-bareng ya. Dari yang misalnya mulai dari Git-nya, Postman-nya, terus VS Code-nya nih buat editornya, sama Chrome. Pasti kan kalau Chrome udah pada punya ya. Nah, paling kita ini aja nih, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nih yang bakal kita install. Nah, ngomong-ngomong di sini ada yang di depan laptop nggak? Jadi sambil bareng-bareng nanti kita install ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada nih. Nah, di sini tuh ada installer nih yang tadi kita misalnya udah download ya. Nah, coba teman-teman install yang nomor 4 dulu teman-teman ya. Nah, ini tuh buat editornya. Nanti kita akan coding dari mulai front end, back end, API semuanya itu di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus minimal punya Visual Studio Code atau enggak teman-teman bisa download Sublime Text. Jadi biasanya kalau misalnya Visual Studio Code itu kan agak lumayan ngabisin memori. Nah, buat teman-teman kalau misalnya nggak bisa nginstal ini, nanti bisa install aja Sublime Text 3 ya teman-teman. Sublime Text 3. Nah, ini buat alternatif. Sebenarnya sama aja ya teman-teman. Cuman paling yang beda dari di Visual Studio Code itu ada beberapa extension yang nantinya bakal kita install. Nah, coba teman-teman di sini install dulu yang nomor 4 ya teman-teman. Nah, di sini kita yes aja nih. Nah, udah nyampe sini kita install.
Nah, teman-teman kalau misalnya ini lagi ini, coba teman-teman buka CMD nih. Kalau teman-teman pengen tahu ini shortcut-nya gimana, teman-teman cukup tekan Windows R, terus CMD ya teman-teman tulis kayak gini. Nah, coba ketik Git. Nah, ini kalau misalnya bacaannya itu Git is no krecok nih, apa ini yang kayak gini ya. Nah, ini tuh posisinya berarti belum ada Git-nya. Jadi teman-teman harus install Git. Nah, ini Git itu buat apa? Git itu nantinya kita bakal deploy semua project kita bakal deploy semua hasil kita. Mungkin dari pertemuan pertama, kedua, ketiga kita akan coba langsung pakai Git ya teman-teman. Jadi nanti biar teman-teman terbiasa juga. Jadi Git ini itu buat nge-publish ya teman-teman. Jadi ibaratnya kan kalau misalnya teman-teman punya IG nih. Nah, punya IG teman-teman upload foto. Nah, medianya itu apa? Medianya itu Instagram kan. Teman-teman bisa upload foto lewat Instagram. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen upload codingan, source code, medianya itu apa? Nah, medianya itu pakai Git. Nah, nanti si Git ini dia tuh bakal di-deploy ke GitHub. Nah, jadi ibaratnya Git ini jembatannya teman-teman dan medianya itu adalah GitHub-nya itu. Nah, ini Visual Studio udah selesai. Ini biarin aja dulu. Jangan dibuka. Nah, yang kedua itu adalah Git ya, teman-teman. Nah, Git-nya yang mana nih? Nah, Git-nya itu nih yang nomor 2. Git, kalau yang sekarang saya download itu versi 2.5.4.0 ya, teman-teman. Tapi mungkin sekarang ada versi terbaru, ya teman-teman bisa pakai yang versi sekarang atau pakai versi yang terbaru itu sama aja ya. Nah, karena ini kita belum punya Git, jadi kita coba install Git-nya ya, teman-teman. Nah, kita install dulu aja Git-nya. Nah, ini next aja. Sama ini next juga. Nah, coba kita sambil lihat ya teman-teman Visual Studio Code yang tadi kita install itu kayak gimana sih rupanya gitu ya. Nih yang warna biru ya teman-teman. Visual Studio Code. Nah, jadi Visual Studio Code itu kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi nanti segala bentuk codingan atau apa, nanti tuh kita bakal bikin di sini ya teman-teman. Jadi ini isinya cuma script-script aja. Nah, nanti si script-script ini yang nantinya itu bakal bisa jadi website ya, teman-teman. Nah, nanti buat editornya itu kita bakal pakai Visual Studio Code sama kalau misalnya teman-teman mau pakai Sublime juga nggak apa-apa, tapi sama aja ya teman-teman. Nah, nanti kita bakal pakai Visual Studio Code buat kita ngoding bootcamp ini ya teman-teman. Nah, coba kita lihat gitnya. Nah, ini udah terinstall gitnya. Cara mastiin gimana nih? Kita udah kepasang nih gitnya gitu kan. Kalau tadi kan ini belum ada nih. Nih, kalau misalnya teman-teman git lagi, tuh ini kan belum ada ya. Nih teman-teman close dulu CMD-nya. Close dulu ya. Nah, coba buka lagi Windows R, terus tulis CMD. Nah, di sini coba teman-teman ketik git lagi. Tuh. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, udah banyak bacaan panjang kayak gini, berarti tuh gitnya udah terinstall ya teman-teman. Nah, kalau misalnya pengen lihat nih versi berapa sih, kita tulis aja git minus v strip ya teman-teman ya, minus v strip v. Nah, ini adalah versi 2.5.4.0 yang sekarang terinstall. Kalau misalnya teman-teman nanti versinya beda, nggak apa-apa. Kalau misalnya udah install gitu ya. Kalau misalnya belum install, ya bagus gitu sama. Nah, ini kan kita udah pasang gitnya ya teman-teman. Ibaratnya ini itu kan GitHub ya teman-teman. Nah, jadi kita harus punya akun GitHub dulu nih. Jadi teman-teman yang belum punya akun GitHub, nanti kita
coba buat bareng-bareng ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah install Visual Studio Code sama Git ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakal install GitHub ya teman-teman. Kita bakal bikin akun GitHub. Nah, teman-teman ke web browser aja. Terus teman-teman ke GitHub ya teman-teman. Ini github.com. Nah, di sini kan karena saya juga bikin akun baru ya, jadi biar teman-teman juga bisa lihat gimana cara bikin akun GitHub. Nah, nanti kita akan bikin akun GitHub ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bikin sign up aja. Di sini ada tombol sign up nih. Nah, teman-teman klik aja. Nah, biar ini memangkas proses ya daripada kita ngisi ini gitu, kita continue aja with Google. Continue with Google ya teman-teman. Jadi pakai Google akun Google teman-teman nanti. Nah, ini pilih aja. Ini continue. Ini username-nya bebas ya teman-teman. Tapi yang nggak usah terlalu panjang juga nanti biar nggak terlalu pusing ya nanti kalau misalnya kita ngepush project. Simple aja username-nya. Nah, jika udah, teman-teman langsung aja create account. Nah, di sini ada verifikasi. Jadi verifikasinya itu ada visual puzzle, ada audio puzzle. Ini tuh buat verifikasi akun aja ya, teman-teman. Jadi terserah teman-teman pilih salah satu aja. Kalau di sini saya bakal pilih visual puzzle. Use the arrow pick image where the character is pointing or as soon as the image appears. Coba kita restart dulu. Kayaknya itu puzzle-nya agak lumayan. Where the character is pointing at the source road. Oh, ini kita harus menunjuk salah satu jalan yang terpendek ya teman-teman. Nah, karena jalan terpendeknya di sini adalah helm, kita pilih helm ya. Nah, karena puzzle-nya udah selesai, nih kita udah terbuat ya teman-teman. Nah, ini adalah GitHub-nya. Jadi GitHub itu apa sih? Nah, kalau teman-teman biasa main Facebook, bisa main Instagram, itu kan ibaratnya sosial media buat kita ya, buat orang-orang umum lah pada umumnya gitu kan. Nah, kalau GitHub ini ibaratnya itu adalah sosial medianya programmer ya, teman-teman. Jadi di sini itu mau programmer dari mana aja, dia tuh pasti punya akun GitHub. Nah, kalau misalnya Instagram, Facebook itu kan sosial medianya orang-orang ya, orang-orang yang kayak kita gitu. Nah, kalau yang programmer, mereka tuh punya lagi akun sosial media namanya GitHub. Nah, jadi GitHub ini adalah tempat buat kita upload project, tempat kita personal branding. Jadi di sini semua apa ya, medianya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa nih nge-share apa aja. Jadi biasanya juga ada orang tuh yang akun GitHub-nya itu bagus nih. Jadi dia tuh bisa disorot sama company lain. Nanti misalnya ada teman-teman nyantumin kontak teman-teman, nanti bisa dikontak sama company itu. Nah, jadi tuh sebenarnya ini GitHub tuh benar-benar bagus ya teman-teman. Jadi selain kita bisa nge-share project, selain kita bisa nge-push project kita, itu bisa jadi ajang buat kita personal branding juga teman-teman ya. Jadi karena di sini kita udah punya akun GitHub-nya, nah di sini biarin aja dulu. Nanti GitHub ini akan kita coba buat nge-push project kita yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa
bikin folder ya teman-teman. Kalau saya di sini bikin folder buat project. Nah, jadi teman-teman bebas ini mau ditaruh di mana aja. Nah, di sini saya ada project, folder project, terus ada folder pertemuan 1. Teman-teman bisa ikutin juga atau teman-teman bisa bikin nama bebas ya, nama projectnya apa gitu. Nah, coba di sini teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nah, di sini teman-teman bisa klik open folder ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman open folder. Nah, ini silakan arahkan ke project yang udah kita buat foldernya itu. Karena di sini saya udah bikin folder bootcamp di local disk ya di C. Teman-teman kalau mau ikutin juga boleh. Nah, karena di sini saya udah bikin, terus di sini project. Nah, arahkan ke folder target ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung select folder aja. Nah, ini trash. Nah, karena di sini kita udah di dalam folder Visual Studio Code-nya, di sini tuh sebenarnya kita punya terminal juga ya teman-teman. Kalau misalnya tadi kan CMD ya, kita kan Windows R, CMD. Di sini tuh punya juga loh. Nih, tuh. Di sini ada tab terminal, terus new terminal ya teman-teman. Nah, di sini tuh sama tuh. Ini juga CMD nih. Cuman ini kan dia PowerShell ya teman-teman nih. Teman-teman ganti dulu aja. Bisa pakai Git Bash. Git Bash itu apa sih? Git Bash itu dia tuh terminal tapi bawaan Git ya teman-teman. Git yang tadi kita udah install. Nih, tadi kan kita punya Git ya. Nah, si Git ini dia tuh sebenarnya punya terminal lagi. Punya terminal lagi. Di mana cara ngeceknya gitu kan? Nah, cara ngeceknya itu bisa nih. Misalnya kita ke sini, teman-teman klik kanan aja, terus ada open Git Bash here. Git Bash itu terminal Git-nya ya teman-teman. Nah, ini tuh terminal Git-nya. Kurang lebih dia tuh komennya sama kayak Linux ya teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah coba Linux, dia tuh pakai Vim ya teman-teman. Benar-benar adaptasi dari Linux ini terminalnya. Nah, jadi si Git itu tuh punya terminal juga ya teman-teman. Jadi secara nggak langsung kita tuh udah nginstal uh, Git-nya juga, kita juga udah nginstal Git base-nya juga. Nah, karena di sini ada Git base-nya, kenapa kita nggak pakai aja ya? Karena kan tadi kita udah install kan, sayang dong kalau misalnya kita udah install tapi kita nggak pakai gitu kan, kita pakai CMD. CMD juga sama aja sebenarnya. Cuman karena udah ada Git-nya, ya udah kita pakai Git aja gitu. Nah, di sini kita pilih aja Git. Nah, cuman yang bedanya itu dia agak berwarna ya teman-teman. Nah, di sini kita posisi udah menginstal Git dan juga eh, Visual Studio Code ya. Terus kita juga udah bikin akun GitHub. Terus apa sih yang bakal kita lakuin sekarang gitu kan? Nah, sekarang kita akan coba koneksikan Git ini dengan GitHub ya teman-teman. Nah, dengan GitHub ini kita akan coba koneksikan. Nah, caranya itu gimana? Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini itu ada tombol create repository, teman-teman nih. Nah, kalau teman-teman misalnya baru bikin akun GitHub banget, dia tuh bakal disajikan tombol create repository nih yang sebelah kiri. Nah, teman-teman di sini klik aja create repository-nya. Nah, di sini ada repository. Repository itu apa sih? Nah, repository itu ibaratnya folder ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di komputer kita di file manager. File manager itu apa sih? Ini kan file manager itu kan ibaratnya file-file kita yang ada di dalam folder-folder ya teman-teman. Nah tuh di dalam folder ada file. Nah kalau di GitHub folder itu disebut repository ya teman-teman. Nah jadi kita bakal bikin nama foldernya nih. Nama folder repository name. Nama folder apa sih nama foldernya? Kita bikin project misalnya tes atau bootcamp bootcamp UM ya.
Nah, misal bootcamp UM nih kita udah bikin, ada nih katanya. Nah, di sini deskripsinya teman-teman kasih aja misalnya project bootcamp UM 2026. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi projectnya itu pengen dilihat publik atau enggak nih? Karena kita kan pengen nge-share ya teman-teman setiap proyekan kita. Jadi kita set ini ke publik ya teman-teman. Nah, ini set ke publik. Ini at readme. Readme itu apa? Readme itu nanti bakal saya tunjukin. Jadi readme itu sebagai identitas dari folder ini ya. Folder ini tuh ngejelasin apa sih? Jadi ini kan sebenarnya udah ada description ya. Tapi readme itu dia tuh lebih spesifik ya teman-teman. Jadi kadang di readme itu ada cara install, cara eh, install apa gitu kan di sini. Pokoknya di sini lebih detail gitu nanti si readme itu. Nah, git ignore ini apa? Git ignore ini mungkin teman-teman gak usah bingung dulu, nanti bakal ada penjelasan tentang git ignore. Jadi ibaratnya git ignore itu adalah yang dikecualikan ya teman-teman. Jadi ketika kita nge-push sebuah project, kan nge-push sebuah project itu ibaratnya project kita kan bakal banyak ya teman-teman. Ada misalnya ada file gambar, ada file musik, ada file video. Nah, git ignore ini nanti itu bakal mengecualikan file-file yang nggak pengen kita upload ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada banyak banget. Jadi nanti eh, kita bisa pakai git ignore ini buat mengecualikan file mana yang nggak boleh kita upload. Nah, seperti itu. Ini kalau license ini ibaratnya ya ini license dari mereka ya teman-teman. Kayak kita nggak usah pakai aja ini mah. Nah, setelah dari sini, misalnya kita udah bikin repository name dan description, ini kita nggak usah centang ya teman-teman. Nah, setelah dari sini, langsung aja kita create repository. Nah, setelah create repository, ini teman-teman nggak usah bingung dulu. Nah, di sini kita fokusnya kemana? Fokusnya itu adalah ke sini. Nah, komen yang panjang ini ya teman-teman. Jadi kita fokusnya ke sini. Nah, ini bakal kita coba masukin ke Gitbash. Tadi kan kita udah punya ya sebenarnya nih. Tuh, di sini nih kita udah punya nih Gitbash-nya. Nah, coba teman-teman di sini tambahin, ini kita hapus dulu. Tambahin file baru di folder yang tadi ya. Misalnya index.html. .html ya teman-teman, titik .html. Tambahin misalnya tes. Nah, di sini kita udah buat folder nih. Nah, sini coba kita masukkan komen yang tadi. Nih, teman-teman bisa yang ini nih, echo bootcamp UM. Ini tuh dia buat bikin file readme.md ya teman-teman. Jadi readme.md itu apa? Jadi readme.md itu adalah buat penjelasan yang lebih detail dari repository ini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pakai ini, echo. Nah, otomatis dia tuh bakal bikin file readme.md ya, teman-teman. Tuh, ada file readme.md di sini. Karena tadi kita udah pakai komen ini. Nah, karena di dalamnya itu ada pagar titik bootcamp UM. Nih di dalamnya ada nih tuh pagar titik bootcamp UM. Nah, di sini teman-teman bebas nih mau misalnya cara install misalnya. Terus misalnya penjelasan tentang deskripsi project adalah untuk monitoring gitu misalnya. Nah, itu bebas aja, teman-teman. Nah, setelah dari sini kita bakal pakai git init. Git init itu apa? Git init itu buat ngeinisialisasiin kalau yang ini tuh mau di push ke GitHub gitu, mau di deploy. Kita tuh mau ngasih tahu gitu ke si Visual Studio Code-nya. Ini tuh pengen di
apa? Git@readme.md itu adalah untuk menambahkan project mana yang pengen diupload ya teman-teman. Karena dia ini ada git@readme.md, berarti dia cuman pengen upload readme.md aja, yang ini doang. Nah, coba kita git@readme.md. Nah, ini tuh kita udah nyiapin nih. Kita udah prepare gitu kan. Ibaratnya kalau Instagram itu ketika kita upload foto, kita kan ibaratnya ngasih deskripsi dulu dong. Kita ngasih keyword, kita kasih teks gitu kan sebelum diupload gitu kan. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi kita bakal nyiapin dulu nih, prepare dulu. Nah, setelah itu kita kasih ini tuh apa gitu, komitannya, pesannya gitu, yang mau dikasih tahu ke server. Ini tuh isinya apa sih yang kita udah update itu. Misalnya kan tadi kita update ini ya, update deskripsi nih. Nah, ini pesannya bebas aja. Git commit minus M. M itu apa, ini message ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja. Misalnya update deskripsi. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahin aja update deskripsi gitu ya. Nah, kalau udah langsung aja nih. Nah, tuh katanya please tell me who you are. Katanya tolong dong kasih tahu siapa kamu, katanya, kata Git-nya gitu kan. Nah, karena si Git ini itu belum tahu kita tuh siapa gitu kan. Tadi kan kita udah bikin akun GitHub nih, tapi siapa nih gitu kan, GitHub yang mana katanya gitu, kata Git-nya. Nah, karena kita udah bikin akun GitHub, kita tinggal masukin aja git config minus global user.email. Nah, emailnya apa? Emailnya email kalian ya teman-teman. Nih, emailnya itu kalian bisa lihat email masing-masing. Coba Gmail. Nah, saya juga agak lupa ini email saya yang mana. Gmail. Misalnya ada tulisan please tell me who you are. Nah, ini dia suruh bilang tolong jalanin ini, kata Git-nya. Nah, teman-teman tinggal ketik git config minus strip ya. Strip global spasi user.email, terus emailnya apa. Nah, kita udah siapin ini, emailnya ini. Kita enter aja. Nah, kita udah ngisi nih emailnya. Nah, sekarang kita ngisi username-nya. Username-nya itu yang mana? Username-nya itu yang ini. Nih. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini username-nya, username GitHub kita. Nah, makanya tadi username yang gak usah panjang-panjang dan gak usah aneh-aneh gitu kan, biar kita nge-setupnya gampang. Nah, nanti teman-teman tinggal copy aja nih username-nya. Kita tulis lagi git config minus global user.name. Username ya kan. Username-nya apa? Nah, username yang tadi yang di GitHub. Ini langsung enter aja. Nah, cara cara taunya gimana nih? Kalau misalnya kita udah setup gitu kan. Nih, teman-teman kan di sini udah disajikan ya tuh ada git config minus global. Teman-teman kenapa nggak ketik aja? Nah, gini aja. Git config minus global. Git config error no action specified. Coba git config global. Nah, ini ya. Jadi git config minus global dan minus list. List itu apa? List itu buat ngelihat settingannya ya teman-teman ya. Tuh, karena tadi kita udah ngedefine, kita udah ngedefinisikan akun Gmail kita dan GitHub kita. Nah, kita tinggal cek ya, minus global minus list. Nah, ini udah nih.
Cuman kalau misalnya nanti ada pertanyaan misalnya, Kak, ini kan kita nge-setup-nya di Visual Studio ya. Kalau misalnya di CMD, kira-kira sama nggak? Kalau misalnya kita udah nge-setup di terminal, mau itu di terminal apapun ya teman-teman, asal misalnya caranya sama, kita tuh secara otomatis udah nge-setup ke semuanya. Jadi ketika teman-teman misalnya buka CMD, git, terus misalnya git config minus minus global minus minus list, nah ini dia tuh udah otomatis ya teman-teman. Jadi dia tuh emang sama-sama aja gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen nge-setup di CMD bisa, di Git Base bisa. Jadi sama aja ya teman-teman. Nah, karena kita misalnya udah punya nih, kita udah setup. Nah, tadi kan kita sampai mana nih? Kita itu tadi sampai commit ya. Nah, setelah kita commit, terus katanya suruh isi dulu nih. Nah, coba kita commit lagi yang tadi. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ini pencet apa, ini teman-teman ke sini, klik yang kosong ya, terus arah atas bawah ya, ini buat milih komen apa yang tadi kita tulis. Nah, coba yang ke commit. Nah, ini kan commit nih. Coba enter. Nah, tuh udah bisa tuh. Katanya, ini ada satu file yang berubah dengan 3 insertan baru. Insertan barunya apa? Nah, ini. Insertan baru yang tadi. Ini perubahannya. Nah, ini udah siap. Nah, sekarang lanjut nih. Coba teman-teman, nih kalau misalnya teman-teman udah misalnya tadi udah ke menu-menu mana aja, ini kan ada reponya yang mana tadi ya katanya. Nah, reponya itu ada di sini atau di sini tuh popular repositories. Cuman yang ini aja, ini ada tab repositories. Nah, di sini mana projectnya? Yang buat CanUM ya. Nah, di sini kan tadi kita udah nyampe sini nih. Git commit minus m first commit ya. Nah, kita tinggal ini branch. Branch itu apa? Branch itu ibaratnya cabang ya teman-teman. Branch itu kan cabang ya. Jadi kita tuh akan bikin project ini di cabang pertama ya, cabang utama. Nah nanti mungkin bakal ada pembelajaran khusus mengenai Git ya. Jadi di sini saya bakal pakai aja ini Git branch minus m main. Nah ini buat bikin cabang yang pertama ya teman-teman ya. Teman-teman copy aja, langsung paste di sini git branch minus m main. Nah, langsung enter. Nah, ini tuh kita udah bikin branch-nya, teman-teman ya. Nah, ketika udah bikin branch, kita tuh tinggal tambahin link-nya. Kan dia, misalnya kita udah setup nih, tapi dia belum tahu nih, ini tuh project ini pengen di-insert kemana, pengen di-insert ke repo yang mana gitu kan. Nah, mau di-insert ke repo yang mana? Nah, kita tambahin ini, git remote at origin. Nah, ini linknya, link reponya. Nah, teman-teman tinggal copy lagi nih. Nah, setelah ini kita misalnya kita enter ya, tuk. Nah, dia tuh otomatis udah ngasih tahu, tolong dong upload ke repo yang ini katanya. Nah, setelah itu kita langsung push. Nah, kita langsung push. Push itu apa? Push itu buat ngedeploy. Ngedeploy project yang udah kita buat ke GitHub. Nah, cara deploy-nya itu pakai ini, git push minus u origin main ya. Nah, di sini kita langsung paste lagi aja. Nah, main itu apa? Nanti tuh ini tuh main sebenarnya nama branch-nya ya teman-teman ya. Karena kita bikin cabang utama, kita bikin cabang awal ya. Nah, dia tuh tolong dong push ini ke cabang yang utama gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman dalam repository itu punya banyak cabang, misalnya ada cabang main, ada cabang master gitu ya. Ibaratnya ada 2 cabang nih. Nah, teman-teman tinggal pilih aja di sini mau mau di commit ke cabang yang mana. Karena kita pengen ke yang utama, jadi kita tulisnya main. Nah, di sini langsung enter aja. Nah, otomatis di sini tuh ada pop up ya, teman-teman ya.
Nah, pop-up ini harus di-sign in ke browser. Browser yang tadi berhubungan sama GitHub-nya. Jadi usahakan browsernya itu jangan sampai ditutup ya teman-teman ya. Posisinya kayak gini. Posisinya kayak gini. Nah, ini teman-teman tinggal sign in aja. Nah, otomatis dia tuh bakal ke sini tuh. Authorize nih, kasih nggak katanya. Kasih nggak aksesnya gitu kan. Nah, kita kasih nih aksesnya. Tuh. Nah, udah deh. Tuh. Kita udah ngasih aksesnya. Dan ini udah ke deploy tuh teman-teman ya. Katanya udah ke deploy tuh. Udah 100%. Nah, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya itu kita bisa lihat di GitHub kita. Nah, ini kan tadi repo kita kan. Nah, coba teman-teman refresh atau pencet F5 ya, refresh nih reload. Nah, tuh. Jadi ini kayak caranya. Jadi project yang tadi kita bikin readme.md itu bakal ke push ya teman-teman ya, bakal ke upload. Nah, karena tadi kita, kalau teman-teman masih ingat kita tadi tuh cuma nambahin git add readme.md. Nah, karena tadi kita cuma nambahin readme.md, kan yang ke upload itu cuma readme.md ya. Nah, kok kenapa nih nggak ke upload nih yang index.html? Nah, kalau kita pengen nge-upload yang index.html juga, kita tulis lagi nggak? Misalnya git add 01 titik pertemuan 1 gitu kan. Terus indeks HTML. Nah, daripada satu-satu kayak gini, lama gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kenapa nggak langsung titik aja? Nah, titik itu apa? Titik itu bakal nge-upload semua file yang ada di folder teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman misalnya pencet git add titik, tuh, dia bakal nge-upload semua ya teman-teman ya. Tuh, dia bakal nyiapin semua. Nah, tuh di sini ada tuh A tuh add ya. Cara lihatnya gimana nih? Udah ke add atau belum? Nah, teman-teman di sini git status. Tuh. Jadi ini semua nih, teman-teman ya. Ini ada file history juga. Ini file history itu bawaan Visual Studio ya. Ini file log lah gitu. Nah, di sini tuh bakal nge-upload semuanya. Nah, caranya gimana? Ketika kita udah git add titik. Nah, ketika kita udah git add titik sama ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal yang tadi nih. Kalau misalnya teman-teman bingung, ke atas aja. Nah, terus git commit tuh. Kan tadi setelah git add, git commit kan. Nah, kita git commit aja. Git commitnya push file baru, teman-teman ya. Nah, di sini langsung enter. Tuh, dia langsung bikin nih. Ini udah disiapin loh, siap-siap pengen di-upload gitu kan. Nah, kalau misalnya kita git status lagi, tuh, udah nggak ada nih. Tapi dia udah siap di push. Udah siap di push. Nah, karena tadi setelah git commit itu apa? Git commit, tuh, ini kan ada git branch ya. Nah, karena tadi kita udah bikin, kita nggak usah bikin lagi nih. Nggak usah bikin lagi ya. Kita skip aja. Ini juga kita skip, karena kita udah nyantumin. Nah, kita langsung ke git push. Jadi setelah git add, terus git commit, terus git push ya teman-teman ya. Nanti langsung push aja. Nah, ini tuh udah ada di deploy lagi. Nah, caranya gimana lihatnya? Kita langsung refresh aja di sini. Nah, tuh. Jadi ada nih tuh deskripsinya apa tadi yang terakhir, push file baru. Push file baru. Nah, ini apa nih filenya? Tuh, ada index HTML. Tuh. Jadi ini singkat ya teman-teman ya. Jadi nanti project-project kita yang misalnya kita udah bikin, kita tuh akan push juga ya teman-teman. Jadi biar teman-teman terbiasa juga nanti bikin websitenya, kita bakal kombinasikan dengan Git. Jadi nanti mungkin bakal ada tugas ya. Jadi tugasnya itu tentang teman-teman harus bikin GitHub ya, bikin akun GitHub masing-masing gitu kan. Nah, nanti kenapa? Karena
setiap project kita yang kita akan buat nanti mungkin berprogres ya, mungkin hari ini 10%, terus minggu depan 10% gitu kan. Nah, tiap persentase itu nanti saya pengen kalau teman-teman itu upload ya ke GitHub. Jadi nanti saya juga bakal ada sesinya buat ngupload GitHub. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja. Jadi kenapa? Jadi biar ke tracking ya teman-teman. Tiap pengerjaan kita ke tracking, kita ngapain aja ke tracking. Nah, gimana cara ngelihat trackingannya? Cara ngelihat trackingannya itu ada di commit. Nah, karena tadi kita itu 2 kali up, 2 kali push ya, 2 kali push berarti 2 kali commit dong. Nah, di sini lihatnya. Nah, tuh, yang pertama itu kita ada update deskripsi. Yang kedua itu push file baru. Nah, ketika kita pakai ini, kita tuh pakai ke tracking semua pengerjaan kita, terus apa sih yang kita kerjain hari ini, apa yang kita kerjain kemarin, itu bakal ke tracking semua. Bahkan ini tuh nggak akan hilang ya. Ini tuh bakal jadi jejak kita gitu. Kita tuh ngapain aja ke project kita. Nah, nanti kita bakal pakai Git ini, GitHub, Visual Studio Code. Jadi setiap pengerjaan kita bakal push ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin buat Git atau GitHub kayaknya cukup ya teman-teman ya. Nah, setelah dari sini itu kemana? Setelah dari sini itu kita tuh bakal nge-setup Visual Studio Code-nya. Karena kan tadi kita udah nge-setup Git, GitHub ya teman-teman ya. Nah, karena kita udah nge-setup Git, GitHub dan kita udah coba upload. Nah, sekarang kita bakal nyiapin buat ngoding ya teman-teman ya. Karena kan tadi kita udah nyiapin akun sosial media kita nih. Sosial media programmer lah gitu kan ke GitHub. Nah, kita udah punya Visual Studio Code-nya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa ekstensi yang harus teman-teman install, cuman nggak banyak ya teman-teman, paling cuman beberapa doang, cuma buat pendukung. Nah, teman-teman di sini ketika ada di Visual Studio Code-nya, teman-teman pilih yang extension. Nah, coba tulis HTML tag. Nah, teman-teman pilih yang auto close tag. Ini install aja. Nah, yang kedua itu kita akan pakai SAS, Live SAS. Live SAS compiler ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman install juga Live SAS compilernya. Nah, karena di sini berhubung saya udah install, jadi udah ke install ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti install juga Live SAS compiler. Nah, kalau misalnya udah install Live SAS compiler, nah di sini teman-teman tinggal install Open in Browser. Nah, ini Open in Browser teman-teman install juga. Nih, karena berhubung di sini saya udah install, jadi saya skip ya. Nah, teman-teman install ini juga Open in Browser sama Live Server. Nah, teman-teman ini install juga Live Servernya. Jadi nanti kita bakal pakai auto close take, Live Server, Live SAS compiler, sama Open in Browser ya. Jadi nggak usah banyak-banyak biar teman-teman nggak pusing juga. Nah, di sini teman-teman tinggal install dulu aja extensionnya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah install Live Server, Live Live Fast Compiler atau Auto Close Take, nah teman-teman tinggal bikin aja langsung file HTML yang baru ya teman-teman ya. Nah, karena berhubung saya di sini udah bikin, nah teman-teman juga di sini tinggal bikin baru lagi aja, atau misalnya teman-teman update aja nih file yang tadi ya kan. Tadi kan kita udah bikin bareng-bareng nih file index HTML-nya. Nah,
Coba teman-teman sekarang bikin file, style.css ya teman-teman ya. Nah, coba di sini, teman-teman bisa klik ya, ini kan ada beberapa tombol nih. Nah, klik yang new file, atau jangan style.css deh, atau mending txt aja ya, karena kita belum masuk. Terus kan tuh udah pasti ada dong tuh U tuh apa sih? Untrack. Untrack tuh maksudnya ini cuma status dari Git aja ya teman-teman. Kalau ini tuh ada penambahan file baru. Nah, jadi setiap perubahan, setiap kalian menambahkan file, setiap kalian delete, setiap kalian update, itu tuh bakal ke tracking sama Git-nya ya, teman-teman. Nah, kenapa saya di sini menyarankan teman-teman pakai Git? Karena ini tuh benar-benar kepakai ya teman-teman ya. Karena misalnya teman-teman skripsian nih, skripsian kan pasti atau jangan skripsian deh, atau bikin laporan ilmiah gitu kan. Laporan ilmiah itu kan pasti kan ada updatean aja nih dari dosen nih, misalnya ini salah, tolong update, ini salah, tolong update gitu kan. Itu kan pasti kalau ada beberapa case yang kita tuh namainnya jadi fix 1, fix 2, fix 3, fix 4, fix 5, fix banget gitu kan. Nah, daripada kita menamai kayak gitu ya teman-teman, itu kan jadi duplikasi project ya, karena jadi banyak gitu kan projectnya. Kenapa kita nggak upload aja ke GitHub gitu kan? Jadi tiap dia history itu bakal kesimpan, kita tuh ngupdate aja, update apa aja ininya. Nah itu kan bakal kesimpan. Nah bisa nggak sih sebenarnya si GitHub ini nyimpan PDF, Word, Excel kayak gitu? Bisa teman-teman ya. Jadi sebenarnya bebas aja di GitHub tuh mau nyimpan file apa aja bisa. Mau dia video, mau dia gambar, mau dia Excel, PDF, Word itu bisa semua ya teman-teman ya. Nah, makanya daripada kita menamai project kita, duplikasi project kita yang aneh-aneh gitu ya teman-teman ya. Apalagi buat tugas, biasanya kalau tugas itu benar-benar relate ya. Nah, kenapa kita nggak coba GitHub aja? Kenapa kita nggak coba Git aja gitu kan? Kita push aja gitu projectnya. Jadi enak gitu. Kita tahu nih, kita tuh ngerjain apa aja gitu. Kita skripsi ini bab 1 itu kita ngerjain apa aja. Bab 2 itu kita ngerjain apa aja gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu juga kita jadi aman gitu. Kalau misalnya kita nyimpen di lokal, kita nyimpen di komputer, ada case kita tuh bakal ngehapus kan. Ada case itu bakal diinstal ulang laptopnya. Nah, tapi mudah-mudahan aja enggak ya teman-teman ya. Tapi kan pasti ada kemungkinan gitu kan, itu komputernya nanti kenapa-napa, tugas-tugas kita pada hilang gitu kan. Daripada kayak gitu kita upload aja gitu di GitHub. Terus ini tuh sebenarnya ada limitnya nggak sih kayak Google Drive gitu kan. Google Drive itu kan kalau nggak salah itu ada limitnya sekitar 15 giga ya teman-teman ya. Nah kalau GitHub itu sebenarnya enggak ya teman-teman ya. Karena sejauh ini saya tiap nge-push project yang gede-gede gitu ya, filenya itu aman-aman aja gitu maksudnya. Nah daripada kita nyimpen di Google Drive atau di mana gitu yang dia tuh ibaratnya ada limitnya gitu kan, kenapa nggak kita coba aja Git gitu kan, GitHub. Kalau misalnya teman-teman pengen privacy nih, ya udah tinggal private aja gitu reponya daripada kita pusing gitu ya. Nah, kita misalnya lupa naruh file, kita ngupdate apa aja nih lupa gitu kan. Kita pakai Git aja. Tinggal reponya itu di set visibility-nya mau ke public atau mau ke uh, private ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kita tuh bakal bikin setiap project kan, nanti semuanya itu pasti ke tracking ya. Mau teman-teman misalnya update project, delete project, semuanya itu bakal ke tracking. Tinggal gini aja, kalau misalnya kayak gini lagi nih, Git status ya. Git status itu kalau misalnya ada yang merah-merahnya, ini tuh berarti dia tuh belum ke-track ya. Nah, cara nge-tracknya gimana? Cara kita misalnya siapin gitu kan, kita nambahin gini aja, git add titik yang tadi. Nah, kita lihat lagi nih git statusnya. Dia sekarang statusnya apa? Tuh, statusnya adalah unstaged. Unstaged itu dia ibaratnya belum di-commit ya teman-teman ya, belum siap gitu kan. Ini udah di-update tapi belum di-prepare. Nah, cara nge-prepare-nya itu kita tinggal git commit aja.
Kita misalnya nambahin file tes. Tuh, kita udah nyiapin yuk, kita udah prepare. Nge-get statusnya udah pasti hilang dong. Tuh. Cuman katanya belum di-publish aja tuh. Tolong katanya publish dong, katanya. Ini masih di lokal loh, masih di commit loh, masih di lokal gitu, belum di-publish. Nah, dia tuh ngasih tahu nih, tolong publish katanya. Nah, jadi teman-teman tinggal publish aja langsung. Git push -u origin main yang tadi. Nah, ini langsung nih tuh. Atau enggak gini deh, kita cobain delete ya. Delete. Nih, kita cek dulu aja. Di sini yang tadi, pertemuan 1. Nah, ini kan ada nih tesnya tuh. Sekarang baru aja ditambahin tuh. Nah, tapi kita udah delete nih. Bisa nggak di tracking gitu kan? Tuh, bisa. Ini bisa di tracking, katanya ini filenya udah terhapus gitu kan. Nah, kita tinggal ngasih tahu lagi ke Git-nya ini tuh udah dihapus gitu, ke GitHub-nya ya. Kita ngasih tahu. Nah, cara ngasih tahunya gimana? Sama teman-teman ya. Teman-teman tinggal ini aja, git add titik aja. Terus git commit lagi. Hapus file test. Tuh, ini langsung ngasih tahu satu file berubah. Tuh, yang apa yang berubah? Yang berubah itu adalah ininya karena kita ngehapus. Nah, setelah kita ngasih tahu nih, kita langsung push lagi aja. Kita ngasih tahu ke GitHub-nya. Origin main. Nah, ini udah di push nih. Udah ngasih tahu. Kita lihat lagi git status. Tuh, otomatis sudah hilang kan? Udah nggak ada yang aneh-aneh tuh katanya. Nah, coba kita lihat di sini. Tweak. Tuh, hilang. Jadi emang teman-teman itu mau nge-delete, mau nge-update, mau nambah, itu tuh pasti ke tracking. Nah, karena kenapa saya pengen teman-teman itu bisa GitHub ya, ini karena ini kepake banget teman-teman ya. Jadi kita punya rekam jejak kita sendiri gitu, daripada kita nyimpan file di lokal yang belum tentu aman ya teman-teman ya. Terus juga nyimpan di Google Drive yang ada limitnya, kenapa kita nggak coba GitHub aja gitu. Nah, kita lihat nih, ada komitan lagi tuh ternyata. Nah, di sini ada kita hapus file test tuh kan. Tuh, ini tuh ada tuh. Nah, tapi misalnya kita bisa nggak sih ngelihat file test kita gitu yang udah dihapus? Bisa teman-teman ya. Teman-teman langsung aja ke sebelumnya gitu, komitan sebelumnya, history sebelumnya gitu. Contoh yang ini nih. Tuh, ada ya teman-teman ya. Di sini ada iniannya, historinya. Jadi teman-teman bisa gitu langsung tahu gitu daripada kita nyimpen-nyimpen kan. Di sini langsung ketahuan semua. Nah, jadi nanti tiap proyekan kita itu kita bakal pakai ini ya. Jadi tiap misalnya kita ada update, kita ada add, kita ada delete. Di sini tuh bakal ke tracking semua ya. Jadi kita bakal pakai terus GitHub-nya. Jadi buat temen-temen yang misalnya nanti belum punya akun GitHub atau punya akun Git, teman-teman bisa install dulu aja di Google Drive yang tadi saya share di komen. Terus kalau nggak salah kan ini tiap record ya, tiap pertemuan itu kan di-record. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi di luar atau lagi di mana nanti teman-teman tinggal ikutin aja ya. Karena untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan cukupkan sampai di instalasi. Nanti ketika misalnya teman-teman udah install semua, udah setup semua, nanti next mungkin kita bakal coba langsung buat teori ya teman-teman ya. Teori coding karena nanti tiap section yang ada di sini, tiap bagian yang ada di sini, ini kan pasti punya penamaan ya teman-teman ya. Ini tuh elemennya apa, ininya apa. Nah, nanti kita bakal teori dulu ya teman-teman ya. Kita bakal tahu dulu nih, ini tuh apa sih kan.
ini tuh elemennya apa sih. Nah, nanti buat next pertemuan itu kita tuh bakal ngejelasin ya teman-teman, ngejelasin dulu ini apa, terus tentang basicnya itu gimana, terus nanti apa gitu kan yang bakal kita pakai gitu buat ngebikin ini. Karena di tiap di sini itu dia tuh ada ya teman-teman, ada penamaannya ya. Karena ini kan HTML ya. Nah, dia tuh di sini sebenarnya ada penamaannya kayak misalnya ini nih. Ini tuh apa sih? Ini tuh header ya, teman-teman ya. Nah, ini tuh ada header. Terus di sini ada menu, di sini ada button. Nah, di sini ini tuh nanti ada HTML ya, teman-teman yang itu namanya. Nah, teman-teman kalau misalnya tahu W3 School, nah di sini tuh isinya tentang kumpulan-kumpulan elemen ya, tag HTML. Jadi ini tuh isinya adalah tag-tag pembuatan website ya teman-teman ya. Karena HTML tag tuh sebenarnya bakal ada banyak banget ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah takut karena ini tuh nggak semuanya kepake. Karena sejauh saya belajar dan sejauh saya ketemu-ketemu project baru ya teman-teman ya. Ini tuh jarang banget, jarang kepake. Jadi ada beberapa yang penting aja. Jadi ada beberapa yang kepakai gitu kan. Ini tuh sebenarnya nggak semuanya kepakai. Kalau misalnya teman-teman misalnya pengen coba ini satu-satu nih bisa nih. Tapi ya sekedar buat pengetahuan aja, nggak usah terlalu dihafalin atau gimana. Karena eh saya juga nggak apa ya, bukan nggak tahu. Maksudnya ngapain kita ngapalin kalau misalnya dokumentasi itu ada kan. Dokumentasi itu sebenarnya udah lengkap di Google, di W3 School, apalagi W3 School ini udah lengkap banget. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman apa, teman-teman tinggal searching aja gitu di W3 School atau di mana, atau di AI juga sekarang. Cuman saya sih bukan nggak ini ya, saya kurang menyarankan teman-teman itu menggunakan AI karena eh, ibaratnya kalau AI itu benar-benar bikin kita tuh kalau sebagai orang awam gitu ya, jadi bertanya-tanya gitu, kok tiba-tiba udah bisa nih, tiba-tiba udah jadi, ini tuh gimana caranya loh. Kalau misalnya teman-teman misalnya pengen bikin sesuatu gitu, terus nanya AI misalnya ini tagnya apa aja sih, terus sama AI-nya dibuatin. Nah, daripada teman-teman ya kayak gitu gitu kan, kenapa kita nggak coba baca dokumentasi dulu aja daripada kita udah terlanjur pakai AI gitu kan. Kita baca dokumentasi, kita lihat Stack Overflow. Nah, di situ tuh kita bakal ketemu eh, problem solving ya teman-teman ya. Jadi tiap-tiap masalah tuh kita bakal tahu cara nyelesainnya. Jadi codingannya kita bakal belajar dari orang-orang. Jadi nggak terlalu terpaku ya sama yang AI gitu. Jadi saya sih bukannya nggak mau teman-teman pakai AI karena untuk sekarang ya mungkin buat bootcamp kali ini kita tidak disarankan ya teman-teman ya, karena kita pengen belajar banget dari nol, karena kita pengen belajar banget dari awal yang benar-benar sampai jadi tanpa bantuan ya. Maksudnya kita juga kan nggak pakai namanya bootstrap atau tailwind atau apa-apa kan. Nah, eh, karena kenapa seperti itu, karena saya tuh pengen teman-teman tuh benar-benar bisa dari awal ya teman-teman ya, benar-benar full stack tuh benar-benar full stack loh, benar-benar full stack native lah ibaratnya gitu. Kenapa native? Karena eh ibaratnya kalau kita bisa native, kita tuh bisa semuanya gitu loh. Maksudnya framework library kayak Bootstrap, Tailwind kayak gitu kan itu dibangunnya sebenarnya dari bahasa CSS juga ya. Ketika teman-teman udah paham bahasa CSS, teman-teman tuh ibaratnya langsung bisa loh. Mau itu Bootstrap, mau itu Tailwind, mau itu apa. Mungkin dari sintaksis sama ya teman-teman ya. Mungkin dari dokumentasi kali dokumentasi agak beda. Cuman kan fondasi awalnya kan tetap ya. Jadi teman-teman tinggal
bootstrap. Saya juga sebenarnya, suka pakai bootstrap cuman jarang ya teman-teman ya. Sekalipun saya pakai bootstrap paling saya sambil lihat dokumentasi karena nggak hafal ya teman-teman. Karena yang namanya programmer kan pasti dia punya belajar beberapa bahasa ya, jadi nggak mungkin semuanya itu paham gitu ya, hatam gitu. Karena nggak mungkin, karena susah juga. Jadi saya juga paling suka ngelihat dokumentasi. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen pakai Bootstrap atau pakai apa, ini kan sebenarnya dibangun pakai bahasa CSS juga ya. Tuh, ini ada pembuatan HTML, terus di sini ada class, tuh ada class. Nah, ini class-nya isinya apa sih? Ini CSS juga. Jadi teman-teman ibaratnya tinggal tahu cara pakainya aja daripada kita misalnya pusing gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba pakai Bootstrap nih, nggak belajar CSS dulu, ketika teman-teman misalnya copy ini, tiba-tiba jadi nih table gitu kan. Lah, ini cara pakainya gimana loh? Ini cara desainnya gimana loh? Nah, itu kan bingung kan? Tapi ketika kita misalnya belajar fondasinya dulu, terus kita pakai Bootstrap, tek, ah ini mah kita udah tahu cara bikinnya gitu kan. Kita udah tahu cara nge-stylingnya. Jadi ibaratnya daripada kita pakai yang instan, kenapa kita nggak belajar dulu dari awal aja gitu? Kita tahu dulu gimana cara pembuatannya, kita tahu gimana cara stylingnya. Nah, itu yang bagus ya teman-teman ya. Jadi eh, makanya kenapa saya itu pengen teman-teman native, terus teman-teman nggak usah pakai AI, nggak usah pakai apa. Nanti biar kita bareng-bareng belajarnya. Nah, di sini nanti tuh HTML tag ini bakal jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya HTML tag loh. Ini tuh header nih teman-teman nih. Wah, teman-teman lihat di sini pasti ada header. Tuh, ini ada header. Tuh, ini header nih. Header ini adalah untuk pembuatan ini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tag-tag HTML yang teman-teman tuh nanti kita bakal pakai gitu. Tapi dari sebanyak ini tuh nggak akan kita pakai semua ya teman-teman ya, karena sebenarnya kebanyakan juga jadi pusing ya teman-teman. Jadi kita bakal pakai yang sering dipakai aja, yang penting aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya lihat nih di Wetrischool ada loh. Nih itu ada header juga. Terus ini ada button juga. Pada case baru itu suruh bikin ibaratnya gambar atau iframe. Nah, itu tuh sebenarnya kita tinggal searching aja gitu cara pakainya. Iframe misalnya ya, atau bikin gambar. Sebenarnya tinggal searching dulu aja. Nah, maksudnya kenapa kita belajar yang pentingnya aja, karena ketika kita misalnya udah paham cara penggunaan tag, terus kita cara penggunaan eh, atributnya dalam setiap tag itu, kita mau pakai tag apa aja. Itu gampang, teman-teman. Ya, itu tuh benar-benar gampang. Kalau misalnya mau pakai Novem atau mau pakai Meter atau mau pakai apa, itu tuh gampang. Sebenarnya ini udah ada dokumentasinya, kita tinggal pakai aja. Tapi ketika kita misalnya udah belajar satu tag atau beberapa tag ya, untuk ngeimplementasiin tag-tag yang lain tuh gampang ya teman-teman ya. Nah makanya kita tuh nanti bakal pakai yang penting-penting aja, karena banyak website ya kayak misalnya Facebook, Instagram, atau website-website yang ada sekarang itu tuh elemennya emang nggak jauh-jauh mungkin dari header, dari footer, terus button, terus inputan, udah itu aja. Jadi dia ngelooping ya teman-teman ya. Jadi terus-terusan di situ. Terus apakah ada nih misalnya sub sub tuh apa ya? Tuh superscript atau apa gitu kan. Ini tuh ya mungkin ada di beberapa website tapi jarang gitu ya. Nah, daripada kita belajar yang jarang gitu, terus kita bikin pusing, kita kebanyakan tag, kita belajarnya yang penting-penting aja gitu. Nah, makanya kenapa saya bikin di sini Netflix.
Di situ sebenarnya saya bikin tag-tag-nya itu yang ibaratnya sering kepakai dan umum ya teman-teman ya. Jadi di website-website kayak misalnya ini ada login, ada header, ada footer, terus di sini ada um, ibaratnya judul ya teman-teman ya. Terus di sini ada icon-icon nih, gambar. Nah ini tuh sebenarnya tuh sama-sama aja loh, maksudnya ngelooping gitu kan. Dia tuh ini ada header lagi, di sana ada button, balik lagi tuh button lagi, terus footer lagi, ada gambar lagi, terus terusan aja tuh sama-sama aja. Terus ini ada gambar, terus ini ada video. Nah kalau misalnya kita lihat-lihat kan ibaratnya itu tagnya tuh nggak semuanya kepake gitu kan. Nih meskipun di Web3 School ini banyak banget, ini nggak semuanya kepake teman-teman. Nah di sini tuh emang setiap website itu pasti dia ada loopingannya, pasti ada terus-terusan yang kepakai yang mana. Nah jadi kayak misalnya ini, nah nanti buat mungkin next pertemuan kita tuh bakal belajar teori terlebih dahulu. Kayak misalnya mengenai penggunaan tag HTML, terus gimana itu atribut, apa itu atribut ya teman-teman ya, atribut pada HTML, terus apa itu kelas. Nah, mungkin nanti buat pertemuan selanjutnya kita bakal bahas ke codingan ya teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman habis dari pertemuan ini, teman-teman udah siap Git-nya, teman-teman udah siap GitHub-nya, terus teman-teman udah setup folder ya teman-teman ya yang tadi. Kalau saya kan folder bootcamp nih, nah teman-teman bisa setup di mana aja. Nah, saya harap semuanya teman-teman udah nge-setup ya teman-teman ya. Karena nanti next pertemuan kita bakal langsung ke codingan. Jadi nanti bakal ada teori-teori mengenai HTML tag, terus atributnya, terus mungkin kalau misalnya keburu ya teman-teman ya, kita bakal coba langsung CSS. CSS itu apa? CSS itu yang kemarin ya teman-teman ya. Jadi nanti itu kita tuh bakal belajar juga tentang CSS. Karena mungkin kalau misalnya ngebahas HTML, mungkin 30 menit atau sejam itu cukup ya teman-teman ya. Karena itu tuh cuman kerangka doang, cuman tag doang ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan langsung terjun ke CSS. Jadi kita langsung belajar gimana styling ya teman ya. Tapi hal sederhana dulu aja. Nah, nanti ketika dua ini kita udah coba nih, kita bakal langsung mulai bikin website ini. Kita akan langsung coba bikin website ini. Nah, kapan nih kalau misalnya kita udah coba JavaScript kan? Nah, teman-teman nggak usah pusing dulu. Ini sebenarnya kan JavaScript itu kan bahasa pemrograman ya. Nanti kita bakal skip ini dulu. Nah, nanti ketika desainnya mungkin udah jadi, ini desain ini udah jadi, nanti kita akan coba pakai JavaScript ya teman-teman ya. Dan mungkin nanti bakal ada sesi khusus juga buat JavaScript. Jadi mungkin nanti akan ada penjelasan mengenai variabel, function, class. Nanti tuh ada ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita udah bikin websitenya, HTML, CSS, nah nanti ketika kita udah bikin smartphone-nya, mode smartphone responsif-nya, nanti kita bakal coba pakai JavaScript ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan belajar kayak query selector, DOM itu apa, terus gimana cara kita ngambil elemen HTML. Nah, itu pakai JavaScript ya, teman-teman ya. Kayak misalnya contoh itu button diklik, klik, nanti dia muncul nih. Misalnya ini posisinya tuh nggak ada ya teman-teman kayak gini ya. Misalnya posisinya tuh kosong nih kayak gini. Ketika button diklik, tiba-tiba muncul nih, tweak gitu kan. Nah, nanti itu pakai JavaScript ya teman-teman ya. Nah, tapi JavaScript-nya belakangan. Kita nanti bakal teori dulu, kita belajar dulu lebih mendalam mengenai HTML versus CSS ya teman-teman ya. Ketika HTML CSS-nya udah jalan, belakangan kita bakal coba buat JavaScript ya teman-teman ya. Nah, kayaknya kurang lebih seperti itu teman-teman ya buat pertemuan sekarang. Jadi pertemuan sekarang itu kita cukupkan sampai di instalasi aja, kita cukupkan sampai setup aja. Karena untuk ngodingnya itu kita bakal mulai pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya.
Nah, mungkin, dari teman-teman sendiri kira-kira, ada pertanyaan nggak buat, pertemuan sekarang gitu? Atau misalnya tadi teman-teman ada yang ngikutin dari instalasi terus tiba-tiba ada error atau, gimana? Nah, coba dari teman-teman sendiri gimana nih? Ada pertanyaan kah atau masih pada di depan komputer? Hadir, hadir. Ayo hadir hadir. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Nah, teman-teman, saya ingatkan jangan lupa untuk install ya, teman-teman ya. Install, setup ya, teman-teman saya ingatkan kembali karena, pertemuan satu dan pertemuan 2 mungkin secara preview udah cukup ya. Jadi pertemuan ketiga kita bahas mulai codingan. Jadi teman-teman, usahakan untuk pertemuan selanjutnya udah pada siap ya teman-temannya, udah pada install di laptopnya masing-masing. Jadi nanti biar langsung ke teori ya teman-teman ya. Nah, mungkin buat schedule selanjutnya bakal saya nanti bakal bicara dulu ke panitia, mungkin bakal ada perubahan ya. Jadi yang misalnya itu sekarang kan hari Minggu tiap jam 7:30 ya. Mungkin nanti buat minggu depan kita bakal malam Minggu ya teman-teman ya. Karena kan kalau malam Minggu besoknya itu kan libur kan. Kalau misalnya sekarang kan, besok teman-teman ada yang kuliah, ada yang, apa gitu, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan. Takutnya kasihan gitu. Nah, nanti mungkin buat kedepannya kita bakal malam Minggu aja ya teman-teman ya. Nanti jam 7:30 sih sama kayaknya. Tapi setiap malam Minggu mungkin ya. Jadi buat pertemuan selanjutnya dan kedepannya mungkin kita bakal di malam Minggu ya. Dan terus kalau misalnya ini sih saya pengen kita pakai Zoom ya teman-teman ya. Karena ditakutkan kalau kita misalnya pakai Discord, kayak misalnya kemarin nih ada yang bilang, kena limit gitu kan. Jadi si share screen-nya tuh nggak kelihatan gitu. Nah, kan kasihan gitu kan, maksudnya dia udah join, dia udah ini, tapi nggak bisa ngeliat share screen-nya gitu. Nah mungkin, ke depannya kita kayaknya nggak akan pakai Discord ya teman-teman ya, mungkin kita, pakai Zoom aja. Bisa sih pakai Discord, mungkin kita Discord cuma sebagai sharing aja ya teman-teman ya. Nanti buat, eee meeting-nya atau kita buat, overview-nya nanti kita bakal pakai Zoom ya teman-teman ya. Nah, eee, karena hari ini sudah terlalu malam mungkin ya teman-teman ya, udah jam 9 dan tidak ada pertanyaan mungkin, hari ini saya cukupkan saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, izin live teman-teman ya. Bapak. Info kan